Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 7 ayat 14 sampai 23. Pelaku firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Markus 7 ayat 14 sampai 23 memberi kritik tajam kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bahwa mereka hanya berpegang teguh pada adat istiadat manusia saja. Hal yang memicu kritikan beliau adalah karena adat kebiasaan ditonjolkan sehingga rasa cinta kasih, keadilan dan kebenaran memudar bahkan nyaris ditiadakan. Martabat manusia tidak dijunjung. Kasus yang sedang dihadapi adalah para murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangannya. Tentu saja bagi orang-orang Farisi hal ini sebuah skandal. Kebiasaan yang mereka miliki adalah membersihkan tubuh, alat makan dan minum. Sebagai orang yang teguh dalam hidup beragama, mereka mencoba membandingkan diri dengan para murid Tuhan Yesus, khusus dalam hal mencuci tangan sebelum makan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan hal yang masuk dari luar itu menajiskan, melainkan hal yang keluar dari dalam diri orang tersebut. Mengapa? Ya, semua yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Pektor atau pikiran kotor diwujudkan dalam perkataan dan tindakan kotor dan lain-lain. Dalam hal inilah Tuhan Yesus mengajak kita melihat diri masing-masing, terutama bagaimana kita mengolah hidup dan ditampilkan dalam perbuatan dan perkataan setiap hari. Perkataan Tuhan Yesus ini sangat membantu kita agar tidak mudah menuduh atau mempersalahkan orang lain atau pihak lain dan menjadikan diri kitalah yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal pokok yang dapat ditemukan dari bacaan ini adalah: pertama, pertobatan batin dan metanoia. Orang perlu sekali lagi bermetanoia, mengubah kiblat hidupnya hanya kepada Tuhan. Kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18, ayat 21 sampai 27 mengharapkan agar kita semua dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan tidak hanya menjadi kata atau sabda logos yang didengar. Kita tidak berhenti melainkan melaksanakannya di dalam hidup. Firman Tuhan harus sungguh menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan nyata dalam perbuatan kasih. Maka seorang pelaku firman yang baik akan bertindak di dalam kasih. Ia juga bijaksana. Jadi jika setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Matius 7 ayat 24. Meskipun badai datang mengguncang rumahnya, tetap berdiri kokoh. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam, berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadilah para pelaku firman yang benar, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.